Yo, welcome back to podcast Bacot Ria. Salam bacot. Salam bacot. Karena ini edisi spesial dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-75. Selamat ulang tahun Republik Indonesia. Semoga semakin jaya, semakin bangga kita dan semakin jaya lagi. Yang penting tetap keren. Dan kita juga jangan lupa ini semoga pandemi cepat berakhir. Amin. Ya. Tetap dijaga physical distancingnya, social distancingnya, pakai masker kalau kalian harus keluar, cuci tangan. Kalau nggak bisa cuci tangan selalu, ya bawa hand sanitizer lah. Betul. Supaya kita cepat kembali lagi ke kondisi yang normal. Amin. Amin. Nah, karena sekarang ini spesial, kita pakai baju merah putih. Udah kayak bendera belum kita ya? Biar kayak benderanya gue kayak tiangnya. Nah, Cot, gimana nih kita 17-an sekarang ini agak sedikit berbeda ya? Beda banget, ini rasanya beda banget. Gue nggak tahu, biasanya dulu itu apa ya? Lo waktu dulu pasti sering ikutan lomba-lomba 17-an dong? Banyak banget kan lomba-lomba 17-an ya. Betul. Mau di sekolah, mau di komplek rumah Betul. lo. Dan itu macam-macam segala macam 17-an. Iya, karena sekarang dengan keadaan begini ya udah nggak boleh ada kumpul-kumpul segala macam, udah pasti kita juga memperingatinya dengan sedikit yang berbeda kali ya. Mungkin panjat pinangnya pakai Zoom kali Cot ya. Pinangnya ditaruh virtual jadi lo mencet. Nah, tapi dulu lo waktu kecil atau waktu zaman-zaman kapan pernah ikutan lomba apa aja nih? Coba, gue pengen tahu. Gue tuh selalu gini, gue dari dulu itu gue selalu ikut lomba 17-an. Tapi memang motivasi gue tuh bukan untuk menang. Untuk apa ya? Tapi biasanya tuh kayak mbak-mbak cakep-cakep gitu tuh pada keluar gitu loh, Cot. Di komplek gue. Di komplek, jadi kebetulan gue tuh tinggal di rumah nenek gue pada saat gue kecil. Itu komplek angkatan laut gitu lah. Jadi yang biasanya kita nggak melihat mbak-mbak yang kakak-kakak lah ya sebutannya, pada saat gue kecil kakak-kakak kece-kece itu pada keluar. Karena biasanya tuh ada kayak pawai sepeda. Kalau di komplek ya, tahu ya kayak lo menghiasi sepeda gitu kan. Sepedanya dihiasin macem-macem, terus pakai kostum segala macem. Gue selalu ikut. Tapi balik lagi, motivasi gue adalah melihat yang cakep-cakep. Astagfirullahaladzim. Tapi lo cuma ikutan lomba sepeda hias? Gue ikutan lomba, ya ada lomba-lomba lainnya yang kayak misalnya kita sebutin ya. Apa coba? Lomba makan kerupuk. Jago nggak lo? Jago gua. Makan kerupuknya kerupuk yang putih biasa atau ada kerupuk apa yang beda? Gua kerupuk biasa. Yang putih gitu? Putih biasa yang Nah, bulat. kalau dulu tuh gua kecil tuh karena gua di Bandung dulu. Kerupuknya tuh nggak selalu yang putih, Cot. Nah, serius. kerupuk yang mana? Ya biasanya kalau buatan anak kecil putih-putih semua. Terus nanti ada yang putih warna kerupuk warna panjang. Jadi dia mesti kayak sambil loncat, sambil loncat serius. Terus dia kayak goyang-goyang gitu. Kerupuk putih panjang kok belum pernah lihat. Enggak, bukan kerupuk putih, dia kayak kerupuknya tuh kerupuk panjang gitu. Oh. Gitu. Lo tau kan suka yang di warung-warung yang dia dibikin panjang. Nah, nanti itu ada yang narik-nariknya, makin tinggi dan lo harus loncat. Terus Gitu. selain lomba makan kerupuk itu ada lomba balap karung. Balap karung sama, gue juga lomba balap karung. Nah, tapi balap karungnya udah dimodify sampai segimana nih? Kan dulu kan balap karung biasa tuh, pakai karung, loncat. Nah, terus ada lagi nggak? Karena dulu gua sempet ada balap karung, nggak cuma loncat-loncat doang, tapi kayak pakai baju cewek, daster ibu-ibu, pernah, terus pakai helm, Iya, helm. Gua pernah lihat tuh yang pakai helm. Iya, pakai helm gitu, loncat-loncat balap karungnya, jadi nggak cuma loncat-loncat balap karung biasa gitu. Terus ada lomba apa lagi? Apa lagi? Gua ngambil koin di buah-buahan semangka. Yang semangkanya diwarna-warnain. Itu gila sih. Karena itu kan ada selain semangka dimasukin tuh koin kecil-kecil, terus suka ada dikasih kayak apa, oli apa? Ya, oli apa supaya susah ngambilnya. Tapi gua nggak pernah juara sih kalau itu. Sumpah. Gua balap karung juga nggak pernah juara. Yang paling gua juara, ini gua selalu ikut dan gua selalu juara adalah lomba masukin paku ke dalam botol. Gua jago masukin yang kayak gitu. Ciri-ciri fuckboy, jago masukin paku ke dalam botol. Oke. Bukan ya. Bukan ya gitu. Okay. Udah kelihatan bakatnya dari kecil. Yeah. Nah, tapi itu juga lumayan ribet loh. Iyalah. Suka masukin gitu apa? Pakai paku kan ke dalam botol kan? Lo kan mesti ngepasin kan? Pas-pasin. Udah gitu, wah paha dong. Tapi gila. Itu ada yang dimodify juga kan? Gimana?
masukin, setelah masuk, lo mesti lari, tos, nanti ada temennya mesti masukin lagi. Anjing, serius. Dulu gue komplek gue gitu. Terus kalau dulu gue waktu kecil gebuk bantal. Ini kenapa gue bangga banget? Karena kan gebuk bantal tuh kan lo dibikin dari kayak apa? Ada ya satu kayu pohon pisang gitu kalau nggak kan, salah ya. Udah dibikin, ditaliin kan. Dan lo tuh naik dan itu dikasih kayak apa bedak gitu kan, karena supaya licin. Biar licin. Nah, lo naik, dan ini gue suka banget. Dan gue juara. Gue selalu juara gebuk bantal. Satu-satunya lo juara gebuk bantal. Gebuk bantal. Maksud gue karena gue seneng banget karena gebuk bantal kan lo wah, kan mukul yang anarkis ya lo juara. Tapi gue seneng dulu. Gue gebuk bantal gue selalu juara. Karena ketika kalaupun gue kegebuk gue bisa ngindar. Kalaupun ngindar itu kalaupun ke bawah gue tuh bisa langsung. Karena dulu kan gue kecil. Ya makanya gue ngebayangin badannya segede gini. Menghindar. Saya slim. Menghindar tuh kayak ke bawah gue bisa naik lagi ke atas. Makanya gue jago. Gue jago banget. Jago gitu. Emang ngeles dari kecil tuh udah jago ya? Ngeles enggak juga sih Pak. Iya juga sih. Nah terus selain gebuk bantal, balap kelereng lah. Balap kelereng yang kayak lo pakai sendok, taro, lu lari. Nanti lu kalau misalnya tempat gue itu kelerengnya itu mesti lu pindahin ke teman lo. Jadi kayak wah itu modifikasi gitu. Kalau gue belum pernah tapi biasanya lari itu estafet doang. Estafet. Nah terus dulu gue juga pernah juara 2 sepeda. Tapi gini, itu ada dibikinin trek sepeda ya. Kan dulu kan gue kan anak BMX. Gila. Di sini tuh sekalian dia mau pamer deh kayaknya. Nah, tapi gue dulu jadi kayak ada pertandingan tuh gini. Yo mulai. Nah lo tuh mesti jalan pelan-pelan, tapi nggak boleh jatuh sama sekali. Oh jadi bukan lomba cepet-cepetan, tapi lomba lambat-lambatan. Jadi kayak tet, wah lo mesti dan nggak boleh jatuh. Nggak boleh jatuh, kakinya nggak boleh. Dan gue juara 2. Dulu gue jago naik BMX. Oh balance-nya bagus ya. Balance-nya bagus. Dulu gue trik-trik BMX lumayan lah. Bisa. Beberapa trik. Kirain trik bisa ngelihatnya. Enggak. Dulu ya gitulah. Nah selain itu juga ya sepak bola biasalah. Kalau anak kecil sepak bola pasti ada voli, bulu tangkis, catur. Gua catur nggak pernah menang. PR ya main catur. Lama dong nunggunya. Iya tapi kan biasanya kan sebelum 17-an kan dia udah dimulai seminggu sebelumnya. Oh jadi udah ada kompetisi sebelumnya. Jadi yang pas tanggal 17-an itu biasanya udah final atau semifinal gitu. Kayak bola juga sebenarnya udah mainin karena kan komplek gue itu lumayan agak luas lah. Jadi ada komplek belakang segala macam itu juga bisa gabung. Jadi emang udah panjang juga. Jadi udah ada kayak sistem turnamennya. Betul. Berarti sampai ujungnya adalah di hari kemerdekaan. Oh gitu. Nah ini kan kalau misalnya kita ngomongin permainan saat 17-an. Pernah nggak lu dulu di sekolah dapet tugas jadi pengibar bendera pas 17-an? Sekali seumur hidup. Gue juga cuma sekali seumur hidup. Gue nggak mau lagi. Itu rasanya ya. Mungkin kalau lu ngibarin bendera kayak biasa di setiap hari Senin kan lu ngibarin bendera kan biasa. Tapi kalau pas 17-an tuh kayak pressure-nya kayak enggak, masalahnya dulu itu 17-an tuh gue terpilihnya dari sekolah gue. Tuh gue dapetnya SMP tapi. Dan itu 17-an bareng gubernur dulu siapa ya? Lupa gue. Jadi kayak di balai kota gitu. Jadi SMP gue, sekolah gue tuh dapat kebagian. Gue yang terpilih ada 2 orang dari gue pas kibranya. Kepilih untuk ngibarin bendera. Dan itu kan yang nonton bukan sedikit. Iyalah, ini banyak banget. Banyak banget. Ya itu cuma sekali sebenarnya dan saya nggak mau lagi. Gue belum pernah sih sampai yang segede gitu. Itu cuma kayak gue level 1 sekolah doang. Itu aja gue rasanya deg-degan. Tegang banget. Takutnya kebalik benderanya, Cot. Iya. Ya Allah. Karena latihannya juga pasti udah sebulan lebih kan. Gila, itu kan kayak bener-bener lu ada rasa bangga, rasa takut, rasa wah segala macam campur aduk. Betul. Dan itu lu diliatin sama semua orang kayak wah. Kalau salah sih gila sih. Nah, tapi ada satu Cot yang lo lupa. Apa tuh? Panjat pinang. Itu gua nggak pernah menang. Menurut gua itu agak aneh sih karena memang lo harus punya skill manjat yang. Tapi kalau panjat pinang ya, gue mau nanya deh. Itu kan sebenarnya orangnya banyak. Dia tuh beregu. Apa sendiri sih? Beregu. Oh, panjat pinang tuh beregu. Bukan sendiri. Beregu. Jadi kita ngambilin satu gitu, itu udah bagi-bagi. Oh. Gitu. Makanya kan nggak kayaknya misalkan dapat ada apa, uang itu kan cuman simbolis doang. Iya. Cuman gue itu, gue nggak punya skill untuk kayak naik gitu. Susah banget itu. Mungkin kalau dalam keadaan lo sekarang lo jadi fondasinya kali di bawah. Mungkin.
Nah, tapi bener semakin lama gue tuh kangen banget sama apa ya suasana 17-an. Bener. Karena sekarang juga upacara udah jarang. Ya makanya ini gue nggak tahu nih 17-an yang kita rasain ini sangat berbeda kalau buat gue. Biasanya gue ngeliatin, wah ada yang ramai di kompleks segala macam, gue liatin ikut-ikutan. Karena juga sekarang kalau gue nggak salah ya itu kan memang dianjurkan untuk tidak membuat keramaian. Betul. Khususnya di tahun ini ya makanya. Sedih sih, kayak mungkin anak-anak yang dulu selalu mengharapkan 17 Agustus itu adalah momen untuk main seru-seruan, happy-happy sama semua teman kompleks, semua teman main yang wah itu momen yang paling ditunggu banget sih di zaman dulu. Iya, sama sebenarnya satu momen juga sih. Biasanya kita kalau yang udah agak-agak gedean ya, udah SMA, dulu zaman dulu gitu atau kuliah. Kok tiba-tiba kecil suara lo? Pas 17-an itu biasanya tuh tiba-tiba suka ketemu sama dulu teman komplek. Kok sekarang mengkilau banget ya? Nah, biasanya tiba-tiba gua selalu pengen jadi panitia. Volunteer saya ikut panitia. Saya aja. Gitu. Nah, buat coters yang coba dong kasih tahu apa yang kalian lakuin di 17-an sekarang. Dan kalau emang dulu ada pernah melakukan apa game apa yang lucu gitu, coba share dong di kolom komen. Gitu. Nah, tapi karena ini edisi spesial banget hari ini ya. Karena kita sedang memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia. Yes, yang ke-75. 75, saatnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Satu. Mari kita bernyanyi bersama. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yeay, Dirgahayu Republik Indonesia, semoga makin maju. Amin. Semoga kita bangsa Indonesia tetap melewati pandemi ini dengan cepat ya. Semoga kita kembali lagi ke kehidupan kita yang normal, semuanya kembali sehat. Betul. Dan kita bisa happy lagi. Bisa 17-an lagi ya. Jangan lupa gimana, Cot? Follow Instagram kita pocot_ria, di YouTube kita juga pocotria, Twitter pocot_ria. Iya, ya. Oke. Oh, sampai ketinggalan satu lagi. Spotify. Oh, Spotify Pocotria. Oke, sepertinya sekian juga dulu episode spesial kita. Episode spesial kita untuk ulang tahun Indonesia yang ke-75. Jaya terus Indonesia, Dirgahayu Republik Indonesia. 75. Bye bye.